Baik, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan sambutan Lebaran dan Hari Raya Aidilfitri di Indonesia, kita bersama-sama dengan penerbit Kompas TV ketika ini, Glenis Oktania. Glenis, mungkin boleh kongsikan sedikit sebanyak di awal ini gambaran suasana mudik Lebaran di Indonesia. Berapa anggaran jumlah warga Indonesia akan pulang ke kampung halaman masing-masing? Ya, untuk tahun ini, Irfan, di 2024 sekitar ada 193,6 juta pemudik atau sekitar 71,7% jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan ini bergerak menuju ke kampung halaman. Kalau kita bandingkan data ini dengan tahun lalu di 2023, ada sekitar 123,8 juta orang. Ini melejit sekitar 45,8%, karena kita tahu di 2022 Indonesia ini memberlakukan pembatasan karena ada pandemi COVID-19. Jadi ini merupakan tahun-tahun yang dimana warga yang sudah bekerja ke perantauan begitu kembali ke kampung halaman dengan antusias. Semangat untuk pulang ke kampung halaman ini sudah terlihat dari jauh-jauh hari ketika ada pemesanan tiket, baik itu moda transportasi umum atau mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi tahun ini benar-benar begitu semangat, begitu antusias, terlihat juga dari bagaimana visual ya, dari Pelabuhan Merak, ada juga di jalan tol. Ini saat ini saya berada di Jakarta, sudah kosong ya, karena warga ini sudah menuju ke kampung halaman, bahkan sudah berada di kampung halaman masing-masing. Irfan. Ya, Glenis menyebut berkenaan dengan mudik gratis. Di Malaysia, kerajaan berikan tol percuma, tol gratis kepada penduduk rakyat Malaysia yang pulang ke kampung. Kalau di Indonesia, mudik gratis itu dilaksanakan bagaimana ya? Banyak pihak yang menyelenggarakan mudik gratis sebagai bentuk CSR, entah itu dari pemerintah, entah itu dari swasta, dan benar-benar dimanfaatkan oleh warga Indonesia, karena pemerintah dari jauh-jauh hari mendorong lebih baik mudik menggunakan bus atau kapal begitu daripada menggunakan sepeda motor. Kita tahu kalau datanya di Indonesia, pemudik itu masih suka begitu gemar untuk mudik dengan menggunakan sepeda motor. Ada sekitar 16% pemudik memilih menggunakan sepeda motor, di mana kita tahu ini sangat rawan gitu ya, berpotensi kecelakaannya juga besar. Jadi jauh-jauh hari sudah diinformasikan, dipublikasikan ada mudik gratis, dan ini menjadi sambutan positif karena sempat pandemi nggak bisa pulang kampung. Tahun ini ada mudik gratis, jadi semakin antusias begitu warga bergerak dari kota menuju ke kampung halamannya. Glenis juga boleh kongsikan dengan kita, kerana di Malaysia pulang ke kampung biasanya kita menaiki pengangkutan awam, sama ada kereta api cepat ataupun bas ataupun kereta. Jaranglah orang ramai balik ke kampung dengan menaiki motosikal. Soal angka kemalangan, kecelakaan dan juga soal keselamatan, khususnya mereka yang menaiki motosikal, mungkin boleh kongsikan sedikit gambaran di Indonesia? Ya, kita nggak bisa pungkirin di Indonesia tuh angka kecelakaan setiap mudik Lebaran atau arus balik itu lumayan tinggi. Maka dari itu pemerintah bekerja sama semua pihak, baik televisi ataupun juga komunitas-komunitas untuk bisa menginformasikan semacam tips and trick gitu. Selain itu juga terus mendorong agar ada mudik gratis. Jadi sepeda motornya ini ikut juga mudik menggunakan kapal misalnya. Jadi ini bisa dimanfaatkan agar para pemudik bisa jalan-jalan di kampung halaman begitu. Kalau bicara soal angka kecelakaan, memang angkanya cukup tinggi, namun itu yang terus diupayakan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk bisa menekan angka kecelakaan setiap tahunnya. Kira-kira seperti itu, Irfan. Ya, mungkin dan saya nak tanyakan seterusnya berkenaan dengan pengangkutan pilihan rakyat Indonesia. Lebih ramai yang bergerak dengan menggunakan kereta, sepeda ataupun sepeda motor, motosikal ataupun menaiki feri ataupun terbang dengan kapal terbang. Ya, di tahun 2024 ini kami kutip dari survei potensi pergerakan masyarakat Lebaran 2024,
moda transportasi favorit yang paling banyak digunakan adalah kereta api antar kota. Ada sekitar 20% para pemudik memilih menggunakan kereta api. Yang kedua adalah bus, sekitar 19,37%, mobil pribadi, sepeda motor, mobil sewa, dan juga pesawat. Kita tahu beberapa tahun terakhir ini infrastruktur di Indonesia ini lebih baik. Ada jalan tol yang dibangun, yang memudahkan konektivitas antar kota, dan ini juga dimanfaatkan oleh para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, khususnya mobil sewa ataupun bus. Jadi perjalanan yang tadinya sangat lama, begitu ya, terjebak kemacetan dan juga lama, ini dipersingkat. Dan juga ada rekayasa lalu lintas, Irfan, yang disiapkan jauh-jauh hari seperti kontraflow, one way. Jadi ini memang dimudahkan. Karena libur lebaran di Indonesia tuh cukup lama, tahun ini ada sekitar 10 hari untuk menikmati cuti bersama dan libur lebaran. Baik, kita juga berharapkan Malaysia juga liburnya sepanjang itu, tapi tidak sepanjang itu. Tapi apapun, sebelum kita berakhir, jangkaan untuk Hari Raya Aidilfitri itu bila Indonesia akan melihat anak bulan, dan bilakah jangkaan Aidilfitri akan disambut di Indonesia? Ya, rencananya hari ini, sore ini tepatnya akan dilangsungkan sidang isbat untuk melihat hilal atau anak bulan. Begitu kepastian kapan jatuhnya 1 Syawal, begitu beberapa pihak memprediksi bahwa besok akan dilangsungkan atau besok jatuh 1 Syawal. Namun di Indonesia ini ada sejumlah juga kelompok Muslim yang sudah merayakan Lebaran, begitu, tapi itu tidak mengurangi semangat untuk tetap bisa menikmati libur Lebaran dan juga Idul Fitri di Indonesia. Jadi kita sama-sama tunggu dulu nanti lepas maghrib, Kementerian Agama Indonesia akan melakukan konferensi pers kapan Lebaran akan dilangsungkan di Indonesia. Kemungkinan besok, kemungkinan besar besok. Ya, ramai yang berdoa esoklah hari rayanya. Apa pun, terima kasih Glenis Oktania, penerbit Kompas TV, bersama kita di waktu ini berkongsi dengan sedikit sebanyak perspektif perayaan Aidilfitri dari Indonesia. Dan untuk waktu ini kita beralih ke laporan berikutnya.